Muslim di dunia semakin berkembang. Mulai dari Asia, Afrika hingga Eropa, masing-masing tak ragu menunjukkan jati dirinya. Begitupun dengan muslimah di Eropa, yang tak gentar mengenakan hijab meski berulang kali menerima larangan yang bersifat diskriminatif dari pemerintah. Seperti muslimah di Perancis yang dilarang untuk mengenakan hijab baik di lingkungan sekolah maupun pekerjaan. Beruntung bagi kita muslimah di Indonesia yang bisa dengan bebas mengenakan hijab sebagai tanda menjalankan perintah Allah dalam Al-Quran. Hal inilah yang mulai disadari oleh muslimah di Eropa. Mereka harus bangkit melindungi haknya sebagai muslim. Menjadi minoritas mungkin terasa cukup sulit dan juga berat, namun tidak bagi muslim di Inggris. Apalagi pertumbuhannya cukup signifikan selama 10 tahun terakhir membuat menjamurnya masjid dan juga restoran halal. Nah, kali ini Jazirah Islam akan melihat lebih dekat sosok muslim inspiratif dari Britania Raya. Sebagai agama terbesar kedua di Inggris, Islam cukup menyedot perhatian masyarakat dan pemerintahnya. Tak terkecuali soal hijab. Pagi ini saya diundang oleh seorang muslimah di London untuk ikut kegiatannya hari ini. Ini dia Nurul Islam atau yang lebih dikenal dengan nama Bubblegum Hijab di akun YouTube. Bubbles! Nadila, come here. Meski London pagi ini sedikit mendung, namun tetap tak mengurangi keindahannya. It's raining. Oh. Can I help you? Yes, please. Yes. Kami bergegas menuju jantung kota London, The Westminster Abbey, di mana gedung parlemen serta Big Ben berada. The Palace of Westminster adalah gedung pertemuan bagi anggota Majelis Parlemen Inggris. Gedung bersejarah berumur 7 abad inilah yang kami tuju. Yeay, hari ini kita akan ngadain event di House of Parliament about World Hijab Day. Dan sekarang saya dengan Nurul Islam, the one and only Bubblegum Hijab. Are you excited with this? Yes, so exciting. Let's go inside. Yeah. World Hijab Day atau Hari Hijab Sedunia kini menjadi hari yang cukup penting bagi muslimah di seluruh dunia. Terlebih bagi muslimah di mana mereka menjadi kaum minoritas. World Hijab Day diperingati setiap tanggal 1 Februari sejak tahun 2013. Nah, jadi sekarang kita sudah berada di dalam main hall-nya House of Parliament. Nah, di sini rencananya bakal nge-set up stall atau booth untuk World Hijab Day karena ternyata event hari ini kita diundang langsung officially dari anggota parlemennya Dr. Profesor Asif Ahmed. Kita masih nunggu waktu yang tepat untuk set up booth, jadi ini nggak sabar banget, so excited. Hari Hijab Sedunia ini merupakan inisiatif dari Nasmahan, seorang muslimah dari New York, Amerika Serikat yang kerap menerima diskriminasi akibat hijabnya. Kini memasuki tahun keempat, World Hijab Day semakin diketahui khalayak dunia, tak terkecuali Parlemen Inggris. Hari ini, tepat di Hari Hijab Sedunia, para anggota parlemen membahas mengenai hak bagi wanita muslim untuk mengenakan hijab. Do you know about the World Hijab Day before? I have heard of it, yeah, and I've never done a photo, but Okay, and what do you think? today. I think it's fantastic. Yes. It's really important that women get to wear what they choose and, Yeah. And get to make the choices. Thank you so much for your I think support. It's really important. Really important. So, Yeah, cool. You know, and also they're dead stylish. Oh, yeah, do you want to try Yeah, one? definitely, Okay, let's try it. definitely. Yeah. Di sini, Nurul Islam menjadi perwakilan dari muslimah di London untuk bertemu dengan anggota parlemen. Yeay! Kapan lagi bisa memakai anggota-anggota parlemen ini jilbab? Kalau bukan di World Hijab Day, dan ini officially resmi dari anggota parlemen di House of Parliament di Inggris.
Beruntung saya dapat kesempatan untuk bertemu dan bertanya langsung dengan salah satu anggota parlemen yang cukup vokal terhadap hak muslimah di Inggris. So can I ask you something about the hijab? Yes. Yeah, what do you think about the hijab and World Hijab Day particularly? I think it's wonderful that we're celebrating the right of women to wear hijab. I'm a Muslim woman. I choose. Alhamdulillah. 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 So some Muslim women choose to wear, some choose to not wear, Yeah. and I absolutely respect the right of women to wear, and I believe above anything that people should be able to wear hijab without concern or fear for any repercussions. Unfortunately, we've seen lots of stories in the media of people who've had their hijabs pulled from them, and I felt very uncomfortable and in uncertain and scared circumstances. So we must do all we can to stand up for the right of women to wear hijab. And actually, this is all about the right of women the world over to wear what they want when they want. Wow. That's the most important thing. Mashallah. Thank you so much for this. Thank you. Thank you. Have a good day today. Thank you. Thank you so much. Yes, of course. Wawancara anggota parlemen tentang hijab dan ternyata dia adalah Muslim. Thank you very much, Mr. Speaker. Today is World Hijab Day, and I wonder if the Prime Minister would join with me in recognising the rights Dalam of rapat Muslim bersama women to Perdana wear Menteri hijab Theresa if they May, wish without Tasmina fear. Ahmed And menyuarakan indeed the hak right bagi of all wanita women Muslim everywhere untuk to wear mengenakan what they hijab want, dimanapun when they mereka want. berada. Kami kemudian masuk ke dalam salah satu ruang rapat di Palace of Westminster. Di sini kami menggelar sesi coba hijab dan cara mengenakannya. Tak hanya Nurul Islam, ada pula Aisyah Rahman, blogger muslimah dari Bristol, Inggris, turut hadir. And for today event, the World Hijab Day, what kind of hijab styling that you would like to try? It depends on anybody who would like to try the hijab, and we'd like to educate anybody who comes and wants to learn about what is World Hijab Day. World Hijab Day is about representing our faith and what hijab means to us. Some people, especially now, what's happening around social media, many countries are trying to ban the hijab, but we want to express the importance of hijab, what it means to us and our faith. And for me, being a revert to Islam, Wow, I'm a revert to mashallah, Islam, okay. alhamdulillah, for 11 years. So it's very important for me, as I've been wearing the hijab for 3 years. So I think it's a perfect platform for me to speak about what the faith means for me, as well as now adorning the hijab and what it can mean for everybody else, and for everybody to understand what the hijab means. Saya pun tertarik ingin mencoba gaya hijab ala Aisyah. Hijab adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti penghalang. Hijab kini menjadi rujukan kepada kerudung yang dipakai oleh wanita Muslim. Tentunya bagi saya, tetap menjadi penghalang dari pandangan serta penutup aurat. I think it's great that there is a day to celebrate the hijab. I feel like there are so many women around the world who wear hijabs, and at least for Western culture, it's a little bit foreign and different, and some people may even call it strange. But I feel like it's all about I think it's great because you're spreading awareness, and the more people become acquainted with it, the more they realize that it doesn't mean that because somebody chooses to wear something, they're any different than you. It's just cloth, like you're still a person on the inside. So I think it's great. Kami tak bisa berlama-lama di gedung parlemen. Saatnya melanjutkan misi World Hijab Day hari ini. Kami berjalan menuju Parliament Square, masih di area Westminster. World Hijab Day biasa dirayakan di beberapa negara Eropa seperti Perancis, Jerman, dan sekitarnya. Di alun-alun tengah kota ini, kami menawarkan pada orang yang lewat untuk mencoba hijab.
Responnya cukup positif. Jika biasanya masyarakat hanya bertanya alasan dan pengalaman dari muslimah berhijab, saat World Hijab Day, mereka bisa merasakan langsung mengenakan hijab. I want to give you a gift in exchange if we can let you style it on you. Would you be interested? Rupanya mereka adalah wisatawan dari Spanyol yang dengan hangat menerima kami dan mencoba mengenakan hijab. Today was really excited, guys. So we haven't got many people to try our hijab, but this is really amazing. So what is World Hijab Day for you personally? I think what it is just about showing people that, you know, there is no stereotype. We are the same as them. Simple. And the hijab for you personally? Personally, for me, it just shows my faith. It is how, when someone looks at me, they immediately know I'm Muslim. Rather than having to tell them I'm Muslim, they know I'm Muslim. And they can appreciate you more and just like, okay. And for Aisha, do you have any words for the Muslim out there, for the hijabers or not the hijabers but they are Muslim? I'd just like to say that for me personally, just like Bubblegum Hijab has said, hijab for me is my identity, especially for being a revert and coming into Islam. Hijab is everything for me, and adorning it for me means beautiful as well as expressing that it's my freedom as well, as long as my faith. And I'd just like to give anybody out there any advice. If you're interested in wearing hijab, especially for the Muslim sisters out there, then I feel like never do it for anybody else apart from your Lord. Subhanallah. So can we say Happy World Hijab Day? Yeah. Right now? Yeah. 1, 2, 3. Happy World Hijab Day! Okay, so we're gonna say goodbye to you. Saya sungguh bersyukur dipertemukan dengan muslimah yang menguatkan semangat para muslim di London, juga mengingatkan akan perintah Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Saat bertandang ke London, Anda wajib naik transportasi umumnya, The Underground alias kereta bawah tanah. The Underground di London adalah salah satu transportasi massal tertua di dunia. Sudah beroperasi sejak tahun 1863, menjadikan kereta bawah tanah ini yang pertama dibuka untuk umum. Tube adalah nama yang disandangkan karena bentuknya yang mirip dengan pipa. Underground Tube memiliki panjang jalur mencapai 402 km dengan kedalaman hingga 4 level ke bawah tanah. Saya melanjutkan perjalanan untuk bertemu satu lagi muslim inspiratif dari kota London. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brothers and sisters. Hope you guys are doing well. Welcome to Dawah Mobile. Today we've got Sister Nadila, right? Nadila? Yep. From Indonesia. Yes. She's come here with her crew. Inshallah, she wants to see how Muslims live in the United Kingdom. Welcome to the Dawah Mobile chat show. What's this chat show about? Ali adalah seorang pemuda dari London yang kerap berdakwah via internet. Pria berusia 28 tahun ini punya beberapa kanal di YouTube seperti Dakwah Mobil, Speakers Corner, dan Halal Dining Project. Ali sudah memiliki 121.000 penonton yang berlangganan akun YouTube-nya. Dengan 50 hingga 200.000 orang menonton setiap videonya.
Harry merupakan mu'alaf sejak tahun 2011 yang akhirnya menemukan Islam untuk memperbaiki gaya hidupnya. Pria kelahiran Kurdi ini belajar Islam lewat ulama di Inggris, juga melalui buku-buku serta Al-Quran dan menyebarkannya kembali lewat internet. And living that lifestyle and knowing that doesn't bring you happiness. You look at rich people all taking drugs or killing themselves, you know. Yeah. It shows you that they can't find this true happiness, you know, because we have something called the fitrah, right? That fitrah, Allah subhanahu wa ta'ala has programmed us to only find happiness in worshipping Allah. Sore ini saya akan ikut Ali berdakwah di Hyde Park. Hyde Park adalah salah satu dari 4 taman kerajaan yang dibuat oleh Raja Henry ke-8 pada tahun 1536. Ternyata sore ini Hyde Park sudah cukup ramai. She has become a widow. Her life has been ruined, has been destroyed. Either she has to become somebody else's wife. Ini adalah agenda rutin setiap hari Minggu di Hyde Park, salah satu taman terbesar di London, tepatnya di area gerbang Marble Arch, di mana puluhan orang berkumpul di sini untuk menyuarakan pendapatnya secara bebas, baik itu pandangan politik maupun agama. Nah, beberapa tokoh sejarah yang sering menyuarakan pendapatnya di sini adalah Karl Marx dan juga Vladimir Lenin. Dan cukup lama umurnya acara Speaker's Corner ini, yaitu sejak tahun 1872 dan hingga kini sudah hampir berumur 150 tahun. Nah, salah satunya hari ini Ali Dakwah akan mencoba untuk menjelaskan mengenai Islam dan juga menjawab pertanyaan orang-orang yang lewat. Nah, mari kita lihat seperti apa Ali di sana. Berada di Speaker's Corner, saya seperti masuk ke dalam ruang debat terbuka, di mana masyarakat bebas bicara mengenai subjek apapun asal tidak bertentangan dengan hukum. Ali dan teman-teman muslim lainnya selalu hadir di Speaker's Corner ini untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat non-muslim maupun muslim tentang Islam. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. So there's more than a crowd today? Yes, it's quite busy today. Yeah. This Speaker's Corner is really amazing. Like, how do you become so brave to answer all the questions? Well, to be honest, I try to answer, but questions that I don't know, I'll ask somebody that knows. Ali tidak berdakwah sendiri. Ada 10 hingga 15 saudara muslim lainnya yang melakukan syiar di Taman Hyde Park. And I try to do my best to call towards Islam, monotheism, tawheed, the truth, and refute false claims and clear up misconceptions that people may have about our beautiful religion. Speaker's Corner dimulai dari pukul 1 siang hingga jelang maghrib. Mereka pun tak melewatkan waktu sholat. Sholat bisa dilakukan di mana saja dan menjadi salah satu cara syiar bagaimana muslim beribadah. Speaker's Corner atau pojok pembicara di Hyde Park, London menjadi saksi perjuangan syiar muslim di Inggris untuk menunjukkan Islam, agama yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda
Balighul anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Peran sosial media dalam dakwah ternyata sangatlah penting bagi syiar Islam di Eropa. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh generasi muda di Britania Raya, di mana mereka mulai mengekspresikan diri mereka dalam hal yang positif serta membawa nama baik Islam. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan dan juga keistiqomahan bagi generasi muda di Britania Raya untuk membawa citra positif Islam ke dunia.